Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6A, Praktikum Bioinformatika. Pada malam ini, kami akan mentutorialkan cara melihat analisis filogenetik dengan menggunakan aplikasi Crystal Egg, Mega 11, dan BioEdit. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabrina Chandraningrum selaku moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bunga Ramatina Permata dengan NIM 2210423021. Perkenalkan, saya Ramisa Utari dengan akhiran NIM 3019. Perkenalkan, saya Vina Maula Khairotin dengan akhiran NIM 3017. Nama saya Raudatul Triandini dengan akhiran NIM 2023. Perkenalkan, saya Rian Fauzan Fikri dengan akhiran NIM 7001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu pertama, analisis filogenetik itu merupakan salah satu metode yang dimana untuk menentukan hubungan kekerabatan atau filogenetik pada suatu makhluk hidup. Nah, di sini saya akan masuk pada tutorial cara analisis filogenetik. Yang pertama yaitu buka di folder penyimpanan. Lalu eh, copy kontak pada bagian eh, copy sequence to clipboard pada FASTA format. Selanjutnya yaitu buka pada web NCBI Blast. Lalu search. Selanjutnya itu klik pada bagian Nucleotida Blast. Kemudian kopikan dari hasil kontak tadi. Selanjutnya yaitu scroll ke bawah, dihapus pada bagian kontak, scroll ke bawah pada algoritma parameter diubah menjadi 500. Selanjutnya yaitu scroll ke bawah, lalu kita klik blast. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Pada Bunga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah berikutnya, di mana di sini sudah terdapat berbagai macam sequence yang sama dengan sequence sebelumnya, di mana kita akan memilih 10 sequence dari spesies yang berbeda. Sebelumnya kita akan terus dulu select all-nya. Kemudian kita pilih 10 sequence dan pastikan kita memilih yang partial genomnya. Adapun kita pilih yang Pelophylax itu. Baik, kayak ini udah 10 seconds yang kita pilih, kemudian kita klik bagian download. Kita klik pada pasta, yaitu align sequence. Kemudian kita buka file yang telah kita download sebelumnya, di mana kita edit 10 sequence tersebut. Kita hapus bagian keterangannya ini, dan hanya meninggalkan nama spesiesnya saja. Dan pastikan untuk yang bagian tanda spasi ini kita ubah menjadi underscore. Kita beri jarak antara beberapa spesies.
Baiklah, setelah semuanya udah kita pastikan diedit, kemudian kita dapat simpan file ini. Langkah selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga. Selanjutnya, materi mengenai Crystal Egg sampai menyimpan forward pasta akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina, dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita simpan file yang telah kita dapatkan, yaitu kita klik file, lalu kita save sequence as, lalu kita klik FASTA format, lalu kita klik OK. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Selanjutnya, materi mengenai bioedit akan dijelaskan oleh Ratu. Kepada Ratu, dipersilahkan. Baik, untuk angka selanjutnya kita beralih pada aplikasi BioEdit. Untuk membuka filenya, kita klik bagian menu file, klik open, lalu pilih file yang telah kita simpan tadi. Nah, pada bioedit ini kita akan melakukan pemotongan sequence yang tidak sejajar, yaitu dengan ngeblok urutan sequence dari urutan yang tidak sejajar. Lalu kita tekan backspace pada keyboard laptop. Dan untuk urutan terakhir juga kita hapus bagian yang tidak sejajar. Dapat diblok juga pada sequence yang tidak sejajar. Lalu tekan backspace. Nah, selanjutnya untuk melakukan penyimpanan dengan menekan pada menu file dan save as. Pastikan file yang disimpan itu pada tipe file FAS. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratu. Materi selanjutnya akan mengenai aplikasi Mega, yaitu mengenai komponen bahasa nukleotida sampai di stand akan dijelaskan oleh Tari. Kepada Tari, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Mega. Yang langkah pertama itu kita buka file yang tadi kita simpan di aplikasi di BioEdit. Lalu kita pilih yang bagian TA. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Di sini kita bisa melihat basa-basa nukleotida. Yang pertama kita bisa mengklik yang konser atau yang C, yang merupakan daerah yang setiap sekuennya memiliki basa yang sama. Kita di sini juga bisa melihat dia memiliki basa yang sama itu sebanyak 288 dari 501 basa nukleotida. Selanjutnya kita juga bisa melihat yang variabel, merupakan urutan yang mengandung
setidaknya 2 jenis nukleotida atau yang beda. Kita bisa melihat bagian yang di-highlight warna kuning ini. Kita juga bisa melihat banyaknya, yaitu sebanyak 213 dari 501. Selanjutnya kita juga bisa melihat yang parsimoni atau yang PI. Yang merupakan suatu yang setidaknya memiliki 2 jenis nukleotida yang sama. Kita juga bisa melihat banyaknya, yaitu 178 basa nukleotida dari 501. Yang terakhir kita bisa melihat yang singleton. Yang seperti yang di highlight ini. Yang memiliki banyak 35 dari 501. Selanjutnya kita bisa juga menganalisis kemiripan sequence yang ada. Kita bisa melihatnya di distance. Kita bisa pilih yang kita ubah ke yang lalu oke kan? Backstrap method 9500. Di sini kita bisa melihat jarak dari spesies tersebut. Semakin dekat suatu jaraknya, berarti spesies tersebut semakin dekat hubungan kekerabatannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tari. Materi selanjutnya mengenai untuk melihat pohon filogeni sampai menyimpan file dalam bentuk PNG akan dijelaskan oleh Rian. Kepada Rian, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Mega 11 untuk membuat pohon filogenetik. Sebelumnya, kita bisa meng-close Windows dari distance tadi. Lalu kita akan mengklik phylogeny atau fitur phylogeny gitu di aplikasi Mega. Kita klik, lalu kemudian kita pilih menu Construct or Test Neighbor Joining Tree pada pilihan kedua. Lalu kemudian akan tampil window seperti ini. Lalu kita akan mengubah phylogeny test-nya, test of phylogeny-nya menjadi bootstrap method dengan number of bootstrap method itu sebanyak 500 replications gitu. Setelah kita setting, lalu kita tekan OK. Maka M11 akan memproses permintaan kita, lalu kemudian akan tampil Windows baru dengan tampilan seperti itu. Bisa dilihat bahwasannya dari 10 taksa, dari 10 nukleotida taksa yang telah kita pilih, mulai dari Pelophylax nigromaculatus, Pelophylax expirocticus, dan juga Eleutherodactylus whitemane, serta ada Pleurodema diploidister, ada juga Adenomera andrea, Melanopriniscus sp, dan juga Insilus luecani, serta ada Callula sp, dan terakhir itu, di cabang terakhir itu ada Eurisia tirinensis dan Eurisia quadrigillata. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya Callula sp, Eurisia tirinensis, dan juga Eurisia quadrigillata itu telah berpisah dari ketujuh taksa yang lainnya dari awal gitu. Dengan pada bagian bawah kita bisa lihat bahwasannya ada skala di mana panjang satu skala itu terdapat 0,050 perbedaan atau perbedaan sebesar 5% dari nukleotida yang ada pada dari 10 taksa tersebut. Sehingga semakin panjang jarak garis antar kedua taksa,
Itu berarti kedua taksa tersebut memiliki banyak perbedaan pada susunan basa nukleotidanya. Di sini kita juga lihat bahwasanya terdapat banyak percabangan, di mana pada percabangan pertama itu ada pada bagian bawah, dari kalaulah SP bercabangan langsung dengan eh, yang bercabang langsung dengan Eurisia tirinensis dan Eurisia quadrigittata, di mana kita juga bisa melihat pada bahwasannya Eurisia tirinensis itu memiliki percabangan juga dengan Eurisia quadrigittata, dan pada pangkal percabangan itu terdapat angka 100, di mana angka 100 ini menunjukkan persentase hasil bootstrap yang didapat ketika dilakukan bootstrap method sebanyak 500 kali. Artinya, dalam 500 pengulangan atau 500 kali pengacakan akan didapat hasil bahwasanya Eurisia tirinensis dan Eurisia quadrigittata akan berkerabat dekat atau memiliki percabangan seperti itu sebanyak 100% atau peluangnya satu gitu. Dan kita lihat bahwasannya di depan, percabangan depan antara Calaula dengan genus Eurysea itu memiliki hasil bootstrap sebesar 73% gitu. Lalu kita lanjut lagi ke bagian atas, itu ada percabangan dari Incilius leukeni dengan cabang yang lain, itu memiliki hasil bootstrap sebesar 50%, dan cabang atas dari Incilius leukeni dengan keenam taksa lainnya itu kita dapat lihat bahwasanya terdapat 39% hasil bootstrap akan menunjukkan hasil yang sama. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, kita akan menyimpan gambar dari pohon filogenetik yang telah diprogres oleh M11 ke dalam bentuk PNG dengan cara kita bisa mengklik menu image pada tab yang ada di atas, lalu kemudian kita akan klik menu Save as PNG file. Ya, lalu di bagian sebelah dari filogeny itu kita akan mendapatkan Windows baru yang kemudian kita akan klik di sebelah file bar itu ada gambar map files, lalu kita pilih lokasi di mana kita akan menyimpan pohon filogenetik. Contohnya seperti di layar itu di dokumen bagian B84. Lalu setelah itu kita akan mengubah nama file. Contohnya di sini mungkin akan saya beri nama filogenetik kelompok 6 gitu. Lalu untuk save as type-nya itu atau formatnya itu sudah PNG, Portable Network Graphics. Kemudian kita klik save dan kemudian kita klik OK pada Windows yang muncul tadi, pada checkbox-nya, maka file PNG dari gambar pohon filogenetik ini akan tersimpan secara otomatis ke dalam perangkat kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rian. Mungkin hanya sekian tutorial dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.